Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu pertemuan kelompok atau P2K2 di dalam PKH, di mana hari ini kita akan membahas modul 2 tentang pengelolaan keuangan keluarga. Jadi di langkah ini kita akan membahas secara teknis bagaimana memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran dari keuangan keluarga. Jadi ada ibu yang tahu bagaimana contoh pemasukan dan pengeluaran keluarga. Pemasukan dulu, jangan digabung ya. Seperti apa pemasukan? Ya, silakan Ibu Ira. Contoh pemasukan misalnya menjadi buruh cuci, ya, buruh tani. Kalau buruh cuci biasanya dikasih berapa? Kadang 30. Variatif ya. Iya, Kalau buruh tani dipatok 50. 50 sehari ya. Iya. Ya baik, terima kasih. Itu adalah salah satu pemasukan, dua poin yang disampaikan. Kemudian pengeluaran, contoh pengeluaran seperti apa? Untuk pengeluarannya kebutuhan. Jadi membutuhkan beras, Ya, susu, susu, uang sekolah anak. sekolah anak. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk Ibu Lili dan Ibu Ira telah menyampaikan apa sih pemasukan dan apa sih pengeluaran. Jadi kita putar dulu film. Jadi ini film tentang pengelolaan keuangan keluarga. Nah, di season pertama, di bagian pertama, Ibu Lili ini lagi anaknya lagi minta susu, namun susunya habis. Kemudian datang Dewi mau minta uang jajan buat di sekolah. Nah, apa yang dijawab Ibu Lili? Nggak punya duit. Kemudian datang lagi anaknya yang laki-laki Agus minta uang jajan juga, namun tetap tidak ada karena memang keluarga ini lagi keuangan keluarganya lagi benar-benar kosong. Ditambah lagi Pak Rusling suaminya, jadi Ibu Lili nyaris putus asa karena keluarganya sangat membutuhkan uang, namun Ibu Lili sama sekali nggak memiliki uang. Sampai di bagian akhir film ini, jadi Ibu Lili sampai pusing bagaimana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, belum lagi belanja sehari-hari, bayar listrik, pulsa telepon, sabun mandi. Jadi itu cerita film yang kita lihat dari tadi, sampai terbayang penagih hutang ya di bagian akhir. Itu adalah filmnya. Kemudian mari kita buka buku pintar halaman ini dia ya. Nah, setelah itu masalah apa sih yang dihadapi Ibu Lili? Sebenarnya bagaimana persoalan keluarga itu? Ya tidak lain ya, tidak persoalan keuangan keluarga. Jadi yang mendasari kenapa keluarga ini seperti ini, itu keluarga Ibu Lili ini tidak tahu cara mengelola keuangan rumah tangganya sehingga sering kehabisan uang. Nah, maka hari ini kita akan belajar bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran. Sebenarnya masalah yang dialami Ibu Lili ini hampir sama yang kita rasakan. Jadi semua orang itu pasti merasakan hal yang sama dari persoalan keuangan keluarga. Nah, jadi kita perlu belajar mengelola uang agar pemasukan sebulan bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Itu intinya.
Nah, mari kita sama-sama membantu Ibu Lili untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran. Jadi kita contoh soal tadi. Jadi ada yang bisa baca? Bisa. Ya, salah satu kita bisa dibaca. Contoh ini aja. Yang pertama, Ibu Lili bekerja sebagai buruh tani serabutan, sementara Pak Ruslim suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan keluarga mereka saat ini adalah: pertama, upah Ibu Lili 30.000 per hari. Ia bekerja 2 hari dalam seminggu. Yang kedua, upah Pak Rusli 75.000 per hari. Ia bekerja 3 hari dalam seminggu. Tiap 3 bulan sekali, Ibu Lili menerima uang bantuan PKH sebesar 1.350.000. Melalui tabungannya di bank, keluarga Ibu Lili juga menerima uang bansos BPNT atau bantuan pangan non tunai senilai 110.000 per bulan di kartu KKS-nya yang hanya bisa dibelanjakan beras dan telur di warung-warung tertentu. Berapakah uang yang diterima keluarga Ibu Lili setiap bulan dari masing-masing pemasukan? Terima kasih. Ya, baik, kita sama-sama ingin menghitung. Jadi pemasukan Ibu Lili tadi 30.000 per hari ya. Jadi 30.000 per hari, tapi dia hanya bekerja 2 hari dalam seminggu. Jadi kalau dikalikan 1 bulan berarti 4 minggu, berarti 2 kali 4, berarti 8 hari. Jadi 30 kali 8 dapat 240 per bulan. Sementara Pak Ruslin 75.000 per hari selama 3 hari dalam seminggu. Jadi dikalikan 4 sehingga 12. Jadi 75 kali 12 dapat 900.000. Nah, di Ibu Lili juga, keluarga Ibu Lili ini juga dapat bantuan PKH dalam 3 bulan itu sebesar 1.350.000, artinya dibagi 3 untuk mendapatkan akumulasi per bulannya, sehingga dapat 450.000. Nah, dia juga mendapatkan BPNT, bantuan pangan non tunai atau rastra sekarang yang kita kenal, sebesar 110.000 rupiah. Jadi total pemasukan Ibu Lili dan keluarganya per bulan sebesar 1.700.000 rupiah. Nah, kenapa ini penting dicatat? Supaya jadi kita dapat membatasi pengeluaran. Jadi mana yang dibutuhkan itu yang diprioritaskan. Jadi bukan keinginan yang diprioritaskan. Jadi ketika kebutuhan tidak terpenuhi, dia akan mengaruhi kehidupan. Sehingga kalau keinginan tidak terpenuhi, jadi tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lanjut ya ke pengeluaran, mungkin saya angkat. Jadi uang jajan Dewi, nah 10.000 per hari selama 6 hari kali 4 minggu, 240.000. Uang jajan Agus sama juga 240.000. Susu Ita 50.000, 100 kali 3 kaleng per bulan 120.000. Tabungan Dewi 10.000, jadi 40.000 karena 4 minggu. Tas sekolah Agus, belanja harian, telur, dan sampai dengan rokok ini dihitung pengeluaran, sehingga pengeluaran Ibu Lili dan keluarganya itu sebesar 1.900.000. Nah, sementara tadi pemasukannya hanya 1.700.000, artinya minus 200.000 rupiah. Nah, jadi lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Nah, sehingga dari rincian pengeluaran ini ya, seperti rokok yang tidak terlalu menjadi kebutuhan ini kan bisa dipertimbangkan untuk dibeli yang lainnya, termasuk tas sekolah Agus juga. Itu kalau masih ada tas yang karena ini ya dia mau yang baru ya, kalau ada yang masih bisa dipakai bisa ditunda dulu untuk jadi sekian itu saja. Intinya kesimpulan daripada mengelola pemasukan dan pengeluaran ini, jadi intinya kita catat mana yang jadi prioritas, itu yang harus diutamakan. Jadi jangan diutamakan apa yang jadi keinginan. Jadi itu kata kuncinya. Jadi demikian akhir kata dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi